Assalamualaikum, salam bahagia. Saya Murdaningsih dari SMK Negeri 1 Jepara, calon guru penggerak angkatan 7, akan menyampaikan tugas modul 11A8, yaitu tentang koneksi antar materi. Arti murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11 adalah pembelajaran hanya mementingkan aspek kognitif murid saja. Murid mendapatkan sumber belajar hanya dari guru, sehingga guru adalah segala sumber informasi. Mementingkan target bagaimana menyampaikan materi sesuai silabus. Kurang peduli dengan siswa yang mempunyai potensi non-akademik. Pendekatan kepada siswa kurang humanis, jadi berkesan kaku terhadap aturan. Sering merasa kesal dan marah kepada murid jika tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Walaupun mungkin bukan sepenuhnya kesalahan mereka, namun cara mengajar saya yang kurang tepat. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11 adalah proses pembelajaran yang fokus kepada murid. Segala sesuatu yang kita rencanakan, tujuan utama adalah untuk murid. Murid mempunyai kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru hanya bisa meningkatkan kodrat murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Pendidikan adalah proses menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan berpedoman pada trilogi Ki Hajar Dewantoro. Kodrat anak adalah merdeka. Pada proses pembelajaran, murid tidak merasa takut dan tertekan, sehingga dapat bebas berkreasi sesuai tujuan pembelajaran. Guru sebagai orang tua di sekolah merancang pembelajaran fokus pada murid, tulus ikhlas memperhatikan apa yang dibutuhkan murid. Anak bukan kertas kosong yang dapat digambar oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, pendidikan bertujuan menuntun, membantu anak menebalkan kodrat yang tertulis samar-samar sesuai tahapan pembelajaran. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan, maka guru hendaknya membantu menebalkan laku konteks sosial budaya di daerah masing-masing. Sekolah memberikan ruang tumbuhnya budi pekerti sebagai bersatunya cipta, rasa, karya, dan karsa yang menimbulkan tenaga atau pekerti. Pendidik layaknya seperti petani yang menyiapkan lingkungan belajar atau lahan yang nyaman agar murid atau benih itu dapat tumbuh sesuai kodratnya secara maksimal, maka benih harus dirawat. Murid yang humanis, penuh dengan kasih sayang, berhati bersih, jujur, selamat dan bahagia adalah tujuan utama pendidikan yang diupayakan mulai pada masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah merencanakan pembelajaran yang fokus kepada murid dan dapat mendorong murid untuk aktif, membuat suasana kelas yang humanis dalam melayani dan menuntun murid, menerapkan trilogi Ki Hajar Dewantoro dalam proses pembelajaran. Kadang kita harus berdiri di depan sebagai tauladan, kadang kita di tengah untuk memotivasi mereka, bahkan kita kadang berdiri di belakang agar mereka dapat berkreasi. Melaksanakan pembiasaan karakter profil pelajar Pancasila dengan pendekatan yang humanis, menggunakan metode permainan yang disesuaikan dengan tujuan belajar, menumbuhkan budi pekerti kepada siswa dengan mengadakan pameran produk olahan kreasi siswa.